Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita merenungkan firman Allah sebelum kita melangkah di dalam hari yang baru ini. Biar firman Tuhan sendiri yang menuntun kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mendengarkan siang hari pun tidak masalah. Sama, firman Tuhan tetap sama walaupun pagi, siang, atau malam. Pada hari ini saya akan membawakan firman tentang kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya akan membaca dari kitab Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Perikop ini berjudul Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini." Nah, kisah ini Bapak Ibu kisah ini terjadi saat atau setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saat itu dijelaskan di dalam kitab Matius, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang untuk ke Kapernaum. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak yang 5.000 orang itu pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Dan dia sendirian pada waktu itu. Dan perahu murid-murid itu sudah berada di tengah-tengah danau itu jauhnya. Ya beberapa mil dari pantai. Dan apa yang terjadi? Ada badai. Kalau di dalam kitab Matius diterangkan, diombang-ambingkan karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 malam, Yesus baru datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Nah, murid-murid sangat ketakutan atas itu. Nah, apa yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari firman ini adalah angin sakal. Angin sakal kalau kita baca dalam kamus besar itu adalah angin yang datang cukup keras dari depan kapal, berlawanan dari arah jalannya kapal. Jadi pada zaman dahulu kapal kan menggunakan dayung atau menggunakan layar. Nah, kalau tiba-tiba ada angin sakal, angin yang berlawanan arah, itu adalah merupakan masalah yang sangat pelik buat mereka. Karena apa? Kapal tidak akan berjalan, di dayung pun juga akan berat karena melawan arah angin. Nah, mari kita renungkan bahwa keadaan murid-murid saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami angin sakal. Di mana tahun ini Bapak Ibu sudah berencana memiliki target, tetapi semua berantakan karena keadaan pandemi corona. Saudara sudah men-set target yang begitu indah, begitu hebat, tetapi ada angin sakal yang menahan. Jadi saudara tidak bisa maju, tidak bisa lagi ke depan. Nah, apa yang terjadi? Kisah selanjutnya belum berhenti di situ. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan, siapa itu? Siapa itu? Ya. Dan Tuhan Yesus berkata, "Ini aku." Ya. Lalu mereka menaikkan Tuhan Yesus ke atas perahu dan tiba-tiba tenanglah danau itu. Murid-murid menjadi takut. Tetapi ada satu ayat yang sangat indah buat kita semua Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 6 ayat 21 lanjutannya tadi. Waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, apa yang terjadi di dalam yang ditulis di kitab Yohanes ini? Ayat 21 berkata, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Murid-murid ini mau menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke
pantai yang mereka tuju. Ini ayat yang sangat indah buat kita, ya. Mereka di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah danau menghadapi gelombang besar dan angin sakal. Mereka sudah tak berdaya, menyerah. Lalu mereka melihat Yesus. Pertama melihat Yesus ketakutan. Setelah saja mereka melihat itu adalah Yesus, mereka memanggil Yesus dan menaikkan ke dalam perahu mereka. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga perahu sampai ke pantai tujuan. Apa artinya buat hidup kita, saudara? Perenungan pada hari ini. Kalau kita sedang menghadapi masalah, ya, mungkin saudara sudah berusaha kanan kiri, berusaha sekuat tenaga dengan kepintaran, kepandaian saudara, kolega, dengan menggunakan koneksi, ya. Tetapi sepertinya usaha saudara itu stuck, tidak bisa maju, stuck. Ya. Ada satu cara yang Tuhan janjikan. Ajak Yesus masuk ke dalam perahu saudara. Ajak Yesus dalam perahu kehidupan saudara. Ajak Yesus dalam perahu usaha saudara. Ajak Yesus dalam perahu keluarga saudara. Dan kalau Yesus itu ada dan saudara terima Yesus dengan baik, apa yang terjadi? Tuhan masih bisa membuka mujizatnya. Seketika itu saudara bisa mencapai tujuan yang saudara inginkan. Ini adalah Alkitab yang tulis, saudara, ya, bahwa saya percaya mujizat itu masih ada sampai sekarang, ya. Dengan iman, satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu membawa Yesus ke dalam kehidupan kita, menaruh Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudara sudah berusaha tetapi belum berhasil karena saudara belum menaruh Yesus dalam kehidupan saudara. Taruhlah Yesus, maka jalan saudara akan Yesus sertai, akan Yesus tolong. Walaupun dalam keadaan pandemi, ayat ini berjanji bahwa seketika itu juga tahun sudah mau habis tuh. Ini udah masuk bulan November, berakhir bulan November. Sebentar lagi kita Desember. Target saudara apakah sudah tercapai untuk tahun ini? Target saudara apakah sudah 50% atau masih 20% karena pandemi, krisis ekonomi? Ingat, ada Yesus. Ada Yesus yang siap menolong. Ada Yesus yang siap melakukan mujizat. Yang saudara perlu lakukan, ajak Yesus itu ke kapal saudara. Ajak Yesus itu ke kapal hati saudara. Terima dengan sepenuhnya, maka mujizat bisa terjadi. Puji Tuhan, semoga renungan ini pendek tetapi memberi iman, menguatkan iman kepada saudara bahwa mujizat itu masih ada jika Yesus berserta. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, mari Tuhan, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini timbul menjadi iman di dalam hati kami Tuhan. Dan kami memiliki keinginan, memiliki hasrat yang lebih lagi untuk membawa Engkau di dalam kehidupan kami. Membawa Engkau memimpin kami, membawa Engkau memimpin kehidupan kami. Dan Engkau yang memimpin perusahaan kami. Engkau memimpin segala apa yang kami lakukan dan usahakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada sampai sekarang Tuhan. Kami memegang firman-Mu. Jika Engkau berserta kami, siapakah lawan kami Tuhan? Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan firman ini pada pagi hari ini. Kiranya Engkau jamah hati mereka Tuhan, masuk satu persatu ke dalam hati mereka, sehingga mereka dikuatkan, mereka memiliki iman, dan mereka dapat mencapai tujuan seketika itu juga Tuhan. Walaupun mungkin target-target tahun ini kami belum tercapai Tuhan, tetapi jika kami memanggil Engkau di dalam hati kami menaruh Engkau di dalam kehidupan kami menjadi yang terutama, kami percaya Tuhan, seketika itu juga kami akan sampai ke tujuan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Ya, kita sudah berdoa, tetap beriman, percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong kita semua.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.